Sahabat GPIB terkasih, saya Pendeta Radius Aditya Jonar MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang, akan menyampaikan firman Tuhan melalui pelayanan Morning Call pada hari ini. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bimbinglah kami dalam roh-Mu yang kudus, untuk mengangkat kami dari semua pikiran yang mengembara, dan bimbinglah kami di dalam mendengar firman-Mu, sehingga kami mampu mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 7 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 7 sampai 10 sesuai dengan sabda bina umat pada pagi hari. Demikian firman Tuhan menyatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB yang saya kasihi, sampai hari ini penyakit menjadi sesuatu yang amat kita takutkan. Itulah sebabnya kita selalu berusaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk dapat mencegah hadirnya penyakit. Barangkali ungkapan lebih baik mencegah daripada mengobati berangkat dari semangat semacam ini. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa sekalipun kita berusaha untuk mencegah kehadiran sang penyakit, tetapi tetap saja penyakit itu akan muncul dan menghinggapi kita. Setahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang teman yang menceritakan tentang penyakit kanker hati yang dialaminya. Dan dokter mengatakan bahwa paling lama kamu akan hidup hanya 2 tahun lagi. Ketika itu ia langsung merasakan semangatnya menjadi drop. Ia tidak punya lagi pengharapan karena ia merasa bahwa hidupnya akan berakhir. Sebagai seorang teman yang baik dan tentu sebagai sesama saudara seiman, saya berusaha untuk memberikan semangat kepadanya. Saya menyampaikan agar supaya ia tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan dan jangan pernah putus asa untuk tetap selalu berdoa, memohon penyembuhan daripada Tuhan. Saya katakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan jika Tuhan menghendakinya. Setelah itu kami berpisah, karena teman saya harus kembali ke Jakarta. Walaupun begitu, setiap pagi saya selalu berusaha untuk mengiriminya pesan melalui WhatsApp berisi tentang ayat-ayat Alkitab yang menguatkan imannya. Dan biasanya di akhir pesan saya selalu menambahkan pesan ini. Tetaplah berdoa dalam iman kepada Tuhan Yesus,
dan mintalah kesembuhan kepadanya. Jangan putus harapan, karena mujizat itu nyata. Dia hanya memberikan balasan singkat. Jangan khawatir, aku selalu berdoa kok. Pada malam Natal, bulan Desember 2023 yang lalu, saya menerima pesan dari istrinya ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke gereja. Dan pesan itu sangat mengejutkan, karena isinya mengatakan demikian. Pengharapan itu tidak sia-sia di dalam iman. Puji Tuhan, suamiku sudah sembuh berkat kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua doa. Sahabat GPIB terkasih, kesaksian yang dialami oleh teman saya ini bukanlah satu-satunya. Ada banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Bahkan yang luar biasa adalah kuasa dan mujizat Tuhan Yesus ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan orang yang sudah lama beriman kepadanya. Dalam bacaan kita pada saat ini, kita lihat itu dialami oleh ayah dari Publius, seorang gubernur di Pulau Malta. Seorang yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi ketika Rasul Paulus datang dan menjenguk dia, lalu kemudian berdoa, di situ dikatakan bahwa sakit demam dan disentri yang dialaminya, lalu kemudian sembuh. Catatan dalam Kisah Para Rasul ini tentu memberikan kesaksian yang luar biasa, karena ternyata tidak hanya ayah Publius yang disembuhkan, tetapi banyak orang yang lain di pulau itu kemudian datang kepada Rasul Paulus dan mereka pun disembuhkan. Semuanya ini kita membaca pada bagian akhir dari ayat yang ke-10 mengatakan, mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sahabat GPIB terkasih, di tengah-tengah kondisi kita yang sangat rentan dengan penyakit ini, kecemasan dapat melemahkan iman kita. Apalagi kalau penyakit yang kita alami itu tergolong penyakit yang berat, menahun, dan sulit untuk diobati. Saat itulah kita mungkin akan bertanya kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan, di manakah kuasa-Mu? Mengapakah Engkau biarkan untuk mengalami penyakit ini? Akan tetapi renungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan di dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa tiada yang tersembunyi di dalam kuasa Tuhan bagi hidup kita. Jika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, maka bukan mustahil itu juga dapat kita alami. Jika Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus menyembuhkan ayah dari Publius, maka bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita pun akan merasakannya. Ingatlah bahwa kita hidup ini semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalaupun ada derita karena sakit yang kita alami, yakinlah bahwa itu bukan karena Tuhan Yesus tidak lagi mengasihi kita, tetapi ada kuasa Tuhan yang mau dinyatakan melalui hidup saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan menyerah di dalam imanmu. Tetaplah berpengharapan di dalam doa yang selalu engkau naikkan, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah mengabaikan kita. Sahabat GPIB terkasih, memulai hari ini, selamat menikmati kekuatan baru yang diberikan Tuhan Yesus, yang pasti sudah disediakannya bagi kita semua.
Tetaplah semangat dan selalulah ceria bersama dengan Tuhan yang selalu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB terkasih, terima kasih untuk kesediaan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara dan menjaga kami. Tetapi kami juga menyadari ada kalanya kami tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kesadaran inilah, kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkenan mengampuni segala dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, bersama dengan sahabat GPIB terkasih, kami pun ingin juga membawa dalam kesempatan ini segala beban dan masalah yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini tengah mengalami sakit. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam kuasa Tuhan yang ajaib. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang saat ini tengah mengalami beragam persoalan hidup. Baik itu menyangkut hidup keluarga mereka, pekerjaan mereka, kebutuhan ekonomi mereka, dan persoalan lainnya. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan Yesus akan dapat menolong kami keluar dari masalah apapun yang dihadapi. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga kehidupan kami di hari ini. Ketika kami hendak memulai segala aktivitas, biarlah kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati, menyertai, menjaga, dan melindungi kami. Berkatilah Tuhan hidup keluarga kami di dalam segala sesuatu yang kami butuhkan sesuai rancangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan untuk setiap proses pewartaan Injil yang dilakukan melalui wadah GPIB dalam lingkup kota dan desa, bahkan hingga pos-pos Pelkes yang ada di pedalaman dan perbatasan. Berkatilah Tuhan apa yang tengah dikerjakan ini, agar supaya melalui semuanya ini Nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Berikanlah kami kesejahteraan, keamanan, kerukunan, bahkan juga pembangunan yang terus berkelanjutan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan proses bimbingan kepada para pemimpin bangsa kami, supaya mereka senantiasa ada dalam hikmat dan sikap takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam beberapa minggu ke depan kami akan memasuki proses pesta demokrasi di dalam pemilihan umum yang akan kami ikuti. Berkati Tuhan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nantinya akan dapat terpilih para pemimpin yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam setiap doa permohonan ini di dalam iman. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kekuatan dan perlindungan kehidupan kami dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita melalui Morning Call pada hari ini. Kiranya firman yang saya sampaikan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita tetap dukung channel GPIB ini melalui YouTube, agar supaya kehidupan kita, pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tetaplah jaga kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.